Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, kami dari kelompok SD Negeri Sarikarya dengan anggota Diah Erna Susanti, Dwi Retno Palupi, Ika Handayani, Novia Gita Ardana, Resti Nurani, dan Tri Wulandari akan menyampaikan hasil diskusi eksplorasi konsep mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian diferensiasi proses. Proses merupakan cara murid mendapatkan informasi atau bagaimana ia belajar. Dalam arti lain adalah aktivitas murid dalam mendapatkan pengalaman, pemahaman, dan keterampilan berdasarkan konten yang akan dipelajari. Aktivitas akan dikatakan efektif apabila berdasarkan pada tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid, murid akan bisa mengerjakan dengan sendirinya dan berguna bagi diri mereka sendiri. Dalam penerapan berdiferensiasi proses ini, guru perlu memahami apakah siswa akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada semua siswa. Siapa sajakah siswa yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah siswa yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Terdapat 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, aspek konten atau materi yang diajarkan atau disampaikan. Yang kedua, aspek proses, mendapatkan informasi dan cara belajar sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, aspek produk atau variasi hasil dari tugas pembelajaran. Dan yang keempat adalah aspek lingkungan belajar, atau suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar. Berikut adalah strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang pertama, kegiatan berjenjang, yaitu semua siswa bekerja membangun pemahaman yang sama, tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Yang kedua, yaitu menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan melalui sudut minat. Dengan demikian, akan mendorong siswa mengeksplorasi berbagai materi yang akan dipelajari. Yang ketiga adalah membuat agenda individual untuk siswa. Misalnya, guru membuat daftar tugas berisi pekerjaan umum untuk semua kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual siswa. Jika siswa telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, siswa dapat selesai melihat agenda individual dan pekerjaan yang dibuat khusus untuknya. Yang keempat adalah memfasilitasi lama waktu yang siswa dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, untuk memberikan dukungan bagi siswa yang mengalami kesulitan, atau sebaliknya, mendorong siswa yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Yang kelima adalah mengembangkan kegiatan yang bervariasi, yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang terakhir adalah menggunakan pengelompokan yang fleksibel, yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat siswa. Berikut ini adalah contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses. Langkah pertama adalah peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat dengan materi satuan ukur. Pembelajaran ini dilakukan di kelas 2 sekolah dasar. Langkah yang kedua adalah kelompok peserta didik yang menyukai alam dapat mengukur lingkar pohon dan tinggi tanaman. Langkah yang ketiga adalah kelompok peserta didik yang menyukai seni dapat mengukur dekorasi atau hiasan yang ada di kelas, sekolah, atau rumah. Langkah keempat adalah kelompok peserta didik yang menyukai kegiatan fisik dapat mengukur jauh atau tinggi lompatan yang dapat dilakukannya. Cukup sekian paparan dari hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.